Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim. Gak langkah mundur langkah kencut deh. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini akhirnya kita bisa melanjutkan eksplor kembali. Ya, tentunya kita masih mencari sebuah kitab yang diyakini oleh Segawono bahwasanya kitab itu adalah kitab petunjuk dari leluhurnya, yang dimana di dalam kitab itu mengajarkan, ya mohon maaf, kesesatan yang memang selama ini dilakukan oleh Segawono. Kitab itu berasal atau sekarang berada di wilayah Wadas Mayung. Nah, kita merencana malam ini mau OTW ke sana, ke Wadas Mayung, walaupun ya perjalanan kemarin kita keapesan, Marcel harus mendapatkan rezeki yang begitu melimpah. Itu emas hijau yang harus menempel di mukanya. Maca itu maca teman-teman. Open Ya. Namun itulah sebuah proses, ya, tanpa adanya seperti itu kita tidak tahu bahwasanya ternyata emas hijau rasanya apa kan? Rasanya ya nano-nano. Nano. Katanya kamu udah jilat. Pucuk dicinta. Saya sih nggak bisa menjelaskan karena rasanya itu benar-benar ya campuran antara banyak tumbuhan sih mas. Mengandung banyak Iya. klorofil. Super lah, coba ini. Super Bowl. Super Bowl. Nah, ini berarti kita belum ada arahan lagi dari para sahabat, yang intinya kita Jalan aja dulu ke wilayah Wadas Mayung. Mayung. Ya, untuk mencari kuil. Kuil itu bernama Rambas Tinekun, yang konon kitab tersebut sekarang disimpan di sana. Itu yo. Gak ada tambahan lagi. Yuk, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Gas ya, mundur lang. Kencut. Jam 18.20. Jam 18.10 dengan sholat lebih dahulu bagi Yuk. Disarankan mencoba repong. Hal baru. Si siapa kemarin si Yadi apa Yudi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Siapa sih ya? Si Yadi apa siapa namanya? Assalamualaikum. Katanya kamu manusia purba, kok bisa assalamualaikum? Sebenarnya saya datang ke sini untuk meminta maaf kepada kalian. Kemarin juga pura-pura nggak bisa ngomong ya, Iya. nggak tahu agama, sekarang tiba-tiba assalamualaikum. Maksudnya gimana sih? Iya. Saya meminta maaf sebelumnya. Sebenarnya awal pertemuan kita, saya berbohong pada kalian. Hah? Iya. Saya minta maaf. Saya benar-benar meminta maaf. Oh, nanti dulu, ini berbohong apa, tentang apa? Maksudnya gimana sih, nggak jelas banget. Dijelasin. berdiri. Seperti ini. Saya berbohong pada kalian. Sebenarnya saya bukan pertama kali melihat manusia seperti kalian. Dan saya juga tidak setua yang saya bicarakan. Saya bukan hidup di zaman dahulu. Oh alah, ngaku kamu. Oh, kamu ya. Lalu saya meminta maaf juga tentang kuil itu. Sungguh saya hanya sekedar dibayar oleh Rantang Buana untuk membohongi kalian. Saya mengikuti kalian semenjak kalian masuk ke dalam hutan itu. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya kok Rantang Buana juga? Iya, Ceritakan. Jelaskan secara gamblang. Pelan. seperti ini. Saya datang kemari untuk meminta maaf. Karena sudah menjerumuskan kalian. Dan membuat kalian malu. Ini semua rencana dari Rantang Buana. Saya sebenarnya warga biasa. Saya
tidak tua seperti yang saya bicarakan kepada kalian. Saya mengetahui manusia semacam kalian sudah dari lama. Saya dibayar oleh Rantang Buana untuk mengikuti kalian semenjak kalian masuk ke dalam hutan Padas Mayung. Terus? Lalu saya menghampiri kalian, berpura-pura seolah-olah saya baru melihat manusia semacam kalian. Dan saya menunjukkan kepada kalian tentang kuil itu berbohong. Sebenarnya kuil yang kalian maksud bukanlah kuil yang kalian temui. Dan Rantang Buana itu bukan penjaganya. Hah? Berarti kamu, weh, Iya, dia hanya dia sekedar yang minta itu dendam. siapa? Rantang Buana langsung. Berarti dia menyuruh kamu pura-pura menunjukkan informasi bahwasannya yang menjaga itu Rantang Buana. Iya. Rantang Buana marah dan dendam. Dia menceritakan bahwasanya istrinya dihina. Dia ingin balas dendam. Ya wis, nggak apa-apa lah, semua kan sudah terjadi. Itu sudah. Tetapi masalahnya tidak sampai di situ saja. Maka dari itu saya datang kemari kepada kalian. Masalahnya apalah? Setelah saya pulang, selang 1 hari setelah saya bertemu dengan kalian, saya mendapati anak saya terkena sebuah penyakit. Penyakit aneh. Tetua bilang itu penyakit ayan. Ayan? Tahun siapa ya? Ya, Ayan ya. Dia kejang-kejang dan tidak mau menjawab apa yang saya katakan kepada dia. Asyab ya, nang asyab kamu ya. Terus? Lalu saya datang ke tetua untuk menanyakan sebenarnya anak saya kenapa. Tetua itu menjawab, anak saya terkena ayan. Kejang-kejang seperti itu. Lalu ayan ini disebabkan oleh apa tetua? Tetua itu mengatakan karena terkena bala. Maksudnya kenapa lah? Terkena sial. Azab bagi saya karena sudah membohongi makhluk. Saya pikir-pikir kembali. Makhluk siapa yang saya bohongi? Lalu saya teringat kalian. Maka Lalu? dari itu saya mau meminta maaf pada kalian karena Tetua Muslihin mengatakan, Muslihin. iya Tetua Muslihin. Tetua Muslihin mengatakan, kalau kau ingin anakmu sembuh, kau datangi makhluk yang kau bohongi itu dan meminta maaf. Lalu suruh makhluk itu untuk mengobati anakmu. Tolonglah. Sungguh saya hanya mengikuti perintah saja. Tunggu dulu. Duduk. Berarti karangan cerita yang saya habiskan 1 malam itu hanya karanganmu saja. Iya. Kamu disuruh sama si Rantang Buana. Buana. Rantang Buana menyuruhmu atas nama dendam. Rantang Buana mengatakan demikian karena istrinya sudah dihina. Kamu dibayar berapa sama Rantang Buana? Hanya beberapa kepeng. Kau tahu nggak kerugian yang kami terima dari kebohongan kalian berdua? Iya, saya tidak tahu. Lah berapa kepeng? Saya sampai nih dengerin kerugian saya ya. Saya harus dipusingkan 1 malam. Betul. Teman saya harus memakan tai kerbau. Betul. Nih, gara-gara malah ketawa ya. Ya, saya meminta maaf. Harga diri itu. Harga diri. Kau bayangkan, malah sekarang kau datang gara-gara kena azab. Iya, Karena minta maaf. Ya wis, kamu maafin nggak? Apa? Ini. Ya nggak mudah, semudah itu mas. kasihan anak saya. Emang si Muslihin ngomong apa? Itu anakmu harus sembuh dengan siapa? Ketua Muslim mengatakan, anak saya bisa sembuh ketika diobati oleh makhluk yang kau bohongi, Yang kau zalimi. yang kau solimi. Saya kan mengingat-ingat
makhluk siapa yang saya bohongi. Saya lupa karena memang saya tidak ada niat untuk membohongi kalian. Saya hanya dibayar untuk melakukan tugas itu saja sudah. Nah, Ya, itu namanya asyap, pucuk dicinta. Ulang pun ngaprok. sekarang anak saya melotot-melotot, dia kejang-kejang. Seperti ini. Nah, kamu kemarin ngakunya siapa namanya? Yati. Ya, Nama aslimu siapa coba yang jujur? nama asli saya Dalbara. Dalvara. Oh alah tuh. Lagi pula ya, dipikir-pikir. Orang zaman purba kok namanya Yati. Kau tahu? Jadi Yati di sini itu orang-orang zaman sekarang. ya tukang Ya, apa? toh kalian juga percaya nama saya Yati pada Kami itu. manusia yang polos, yang gampang percaya. Karena kami tidak pernah membohongi orang. Ya lalu kalian mau memaafkan atau tidak? Anak saya anak perempuan. Masa depannya masih panjang. Namanya siapa Kasihan. anaknya? Nama anak saya Ya. Jembita. Sama. Jembita. Oh, Jembita. Iya, Jembita. Panggilannya apa? Jembita. Bita. Saya manggilnya Ita. Oh, Ita. Cembit aja itu. Nama lengkapnya memang Jembita, tapi banyak warga di sekeliling saya dan saya memanggilnya Ita. Ya kayak gini, Bang. Tolonglah. Dia masih berusia muda sekali. Dalbara, seperti ini aja. Kami memaafkan itu gampang ya, Sel? Enggak, Mas. Gampang sih. Tolonglah. Anak saya masih masa depannya sangat panjang. Ya Masa kan? depan gimana, orang ayahnya juga sering bohong-bohong kayak gitu. Sebenarnya kepepet. Saya tidak memiliki uang untuk makan kala itu. Ya. Itu gimana? Ya wis, nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syarat Iya. apapun lah. Ya, yang terpenting anak saya diobati. Ya, syaratnya satu. Kamu harus membicarakan sebenar-benarnya tentang kuil rampas dinekun. Jujur. Kalau kamu nggak tahu nggak usah ngomong. Kalau kamu tahu ngomong. Berani nggak? Ya, Parah. ya saya berani. Apa? Ya kau tanyakan apa saja. Ya kuil saya itu akan apa sebenarnya? Kalau kuil itu saya jujur tidak tahu. Saya hanya diperintahkan oleh Rantang Buana untuk membawa kalian supaya bisa bertemu dengan Rantang Buana. Seolah-olah dia penjaga kuil tersebut. Masa kamu asli orang sini bukan sih? Kamu wadas Manyung bukan sih? Iya, Asli? Parah anak, iya asli. Ah, masa kamu nggak tahu nggak denger? parah. Oh no. Nah, kamu nutup-nutupi tuh. Pengen anaknya sembuh apa enggak sih? Ya seperti ini. Ya saya memang tahu tentang kuil yang kau cari. Tetapi kalau kalian ada apa-apa, saya jangan dibawa-bawa. Ini bagi saya terlalu menakutkan. Bohong lagi nggak ini? Tidak, saya tidak bohong, sungguh. Kuil Rambas Tinekun memang ada Terus? di wilayah Wadas Mayung ini. Dia dijaga oleh sosok makhluk dari bangsa lelembut yang tidak bisa terlihat oleh siapapun. Kamu bukan bangsa lelembut sih. Bagaimana saya menceritakannya? Warga di sini menganggap penjaga ataupun yang mempunyai kuil itu bernama Baswa Pinunjul. Kemarin aku udah tanya sama kamu. Kenapa kamu bohong? Kirain nggak tahu. Sokok sih nuwong apa-apa. Ya wes, pas wapi nunjul. Iya. Terus? Dia dari bangsa lelembut. Banyak dari para warga
tidak mengetahui bagaimana rupa dan bentuk Baswa Pinunjul. Namun mereka semua tahu siapa Baswa Pinunjul. Dan para warga, kebanyakan dari mereka takut untuk menceritakan ini. Saya sebenarnya tidak berani untuk menceritakan. Kalau bukan karena anak saya yang terkena penyakit ayan itu, saya tidak mau bercerita pada kalian. Berarti yang beredar itu hanya nama penjaga dari kuil Rambas Tinekun. Sejauh ini yang saya ketahui hanya itu saja. Lalu, kalau ada opini nama, apa iya tidak ada orang yang pernah bertemu? Ada. Untuk masyarakat biasa seperti saya dan yang lainnya, akan sangat sulit sekali untuk bisa melihat langsung wujud dan bentuknya. Karena memang dia dari bahasa lelembut. Tetapi ada, saya tidak tahu dia pengembara ataupun apa, tamu terlihat sakti. Dia pernah, kabarnya dia pernah bertemu dan bercerita dengan Baswa Pinunjul itu. Caranya dengan kalian bisa membakar ikan wader sejumlah 7 ekor. Lalu kalian tancapkan di tanah di dekat-dekat kuil itu. Nantinya dia akan muncul. Namun untuk terlihat jelas atau tidak, saya tidak tahu. Yang saya ketahui hanya itu saja. Sungguh. Kemarin siapa yang ngomong bakar ikan lunjar? Enggak boleh, karena Mas. Hah? Kan kontol ekspor. Kontol. Enggak boleh bakar ikan lu. Itu. Oh, itu alasannya. Itu alasannya. Karena para warga takut. Mereka semua tahu larangan itu. Nyambung. Kalau ikan wader itu digoreng ataupun dipepes, itu tidak ada menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika ikan itu terbakar. Itu baru menjadi masalah dan para warga percaya akan menimbulkan sebuah mala yang sangat besar. Nih, wader sama lunjar beda apa enggak sih? Ikan yang kecil-kecil yang kalian mungkin bisa kalian dapatkan di sungai-sungai kecil. Sawah ya, itu yang di sawah seringnya ya. Mungkin di sawah banyak. Saya juga tidak tahu. Saya tidak berani untuk mencari ikan tersebut. Karena saya takut juga. Apa jangan-jangan Mas parit-parit di sawah ya, ikan wader ya. Setahu saya itu. Selebihnya saya benar-benar tidak tahu. Berarti kalau pengen ketemu Baswa Pinunjul adalah lelembut. Lembut. Lebih lembut daripada kamu ya, tentunya ya. Enggak bisa lihat. Ya, pokoknya para warga menyebutnya itu Baswa Pinunjul adalah dari bangsa lelembut. Dan cara pengen ketemu itu dengan cara membakar ikan lunjar. Iya, tapi itu dulu dilakukan oleh seorang yang sakti. Nah, baik. Jadi tolonglah. Saya sudah menceritakan apa yang saya tahu. Tolong sembuhkan anak Bener saya. nggak ini? Nanti saya sibuk cari ikan lunjar, kamu bohongi lagi. Kau boleh menanyakan ke warga yang lain yang kalian bisa temui. Tanyakan tentang hal itu. Pasti mereka tahu tentang larangan-larangan itu. Kontrol B kemarin bercerita seperti itu ya. Kontrol Prakasa. Kemarin dilarang makan. Bukan hanya di Wadas Mayung saja yang mengetahui cerita itu. Bahkan di wilayah-wilayah tetangga dari Wadas Mayung, mereka juga tahu tentang hal itu. Ketika mereka masuk ke dalam hutan Wadas Mayung, lalu sudah di wilayah kuil tersebut, mereka akan menghindari hal itu. Dilarang membakar ikan ya. Membakar ikan wader. Ya, saya tidak tahu ikan yang lainnya, tetapi saya pernah membakar ikan lele ataupun yang lainnya. Tidak ada yang saya alami apapun. Ya wis. Kalau memang ini kamu sejujur-jujurnya, berarti nanti anakmu bisa sembuh pulih di Jembita. Tapi Kalian kalau mau kamu memaafkan bohong, saya? tapi kalau kamu bohong, anakmu semakin parah ya. Iya, Berani nggak? iya saya berani. Saya benar-benar tidak berbohong dengan kalian untuk kali ini. Ya wis.
Ya, nanti maafkan saya. Ya nggak semudah itu mas. Tadi itu kan syarat dari ini nih Mas Ganang, agar kamu cerita. Sama saya juga pasti ada syarat juga. Syarat apa lagi? Ya. Saya sudah menceritakan semuanya. Apa saya perlu mengantarkan? Jangan butuhkan maaf dari saya, Mbok. Iya. Kalau saya belum ikhlas ya percuma lah. Kalau saya ngomong ya maafkan, tapi kan hati saya belum puas. Ketua Muslimin memang mengatakan kau meminta maaf, yang penting kan saya lega. Ya salah jangan yang Iya. terutama kepada makhluk yang jadi korban. didendami oleh rantang buana. Ya wis syaratnya coba ditanya syaratnya apa yang kan Iya. memberatkan. Syaratnya apa-apa, saya perlu mengantarkan kalian sampai ke Oh, depan. tidak perlu. Syaratnya mudah. Nggak usah cari apa-apa. Yang jelas kan gini, kemarin waktu saya dikerjain sama bosmu itu yang nyuruh kamu Dia ngerjain. Alah ya Bu, apa yang penting itu bosmu karena membayar kamu kan. Itu kan medianya itu telepong, tai kebo kan. lalu Lah, saya harus mencuci muka Nggak dengan usah. itu juga. T4 ya dibalas dengan T4. Ya tai mas. Tai lah. Oh, salah saya. Hah? Masih tai plus. Ini saya pakai ini aja mas. Daripada dia mencari sama-sama seperti itu, saya pakai 5 in 1 aja mas. Iman itu apa? Syaratnya gini, kamu nggak boleh gerak, kamu diam, nggak boleh ngusap-ngusap, cuman satu aja. Kamu ada 5 detik saja menghirup napas, Oh, menarik nafas. yang tarik napas 5 detik aja, nggak lama. Hanya itu. Iya, hanya itu. Yang penting kamu jangan gerak, hanya dibutuhkan menarik napas. Ya, saya lakukan sekarang. Ya. Oh, tunggu. Ya, yang di sini kan ada syarat 5 in 1. Gak apa-apa ya, Mas? Apa? Formula One. F1. 5 jari. Ya. Pada 1 lubang. Apa sih? Apa kenapa kalian Terserah. kabur? Terserah, Mas. Maksudnya, ben aku lega. Kamu tutup memaafkan. mata, nanti kalau dihitung. Gak usah. Perasaan saya tidak enak. Gak usah. Kamu berdiri aja, berdiri. Hah? Berdiri. Ini, gini, saya jelaskan. Saya jelaskan. Saya jelaskan. Jenengan kan yang penting kan anaknya sembuh. Iya. Yang namanya orang tua itu pasti kan dengan segala macam cara lah. Yang penting anak sembuh. Iya, apapun akan saya lakukan. Itu nanti saya sembuhkan karena penyakit ayan itu bisa disembuhkan dengan mantra 5 in 1. 5 jari masuk 1 lubang. Itu dengan ketika syarat itu tuh sudah dilewati pasti akan sembuh. Kayak gitu. Itu pasti menyembuhkan anak Iya. saya. Yang harus kamu lakukan, kamu hanya berdiri kayak gini, nggak boleh gerak, hanya menarik napas 5 detik setelah saya sudah bacakan mantra ke kamu. Gampang, ya Mas. Ya, saya sudah bersiap. Oh iya, ditambah kamu harus fokus dan pejamkan mata. Ya. Mulai sekarang, merem. Nanti kalau saya sudah nempel, tangan saya nempel, Hirup. kamu hirup, tarik napas 5 detik aja. Kamu yang itu ikut. Ya. Itu. Tutup mata. Nanti saya bilang 1, 2, 3 kamu bro. Astagfirullahaladzim. Tutup mata. Iya, ini saya sudah tutup mata. Tutup mata. Udah belum bang? Nggak di-share. Tutup mata. Jangan bergerak nanti. Iya, saya tidak bergerak. Nah. Nanti kalau saya udah nempel ya, hirup ya. Itu dulu. 1, Belum tarik. 2, 3. Hirup.
Cuma segini doang masuknya Mas, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah, saya lega. Udah silit Mas. Bawa apa ini? Gua. Nah, itu karena efek dari mantra. Coba ya, kita karo-karo gini mau buka. Macet. Enggak Gun. Lu cuma segini doang, nggak masuk dalam. Tapi kan ya, Mencekik sekali di leher saya. yang penting kan saya ikhlas dan puas Mas. Ya, ya, Oh. ya. Ini sudah. Tinggal panggil anakmu sih, Gembita itu. Pas. Anaknya Baunya sampai mencekik leher saya. yang penting anaknya selamat. Ini bagaimana? Udah. Panggilkan anakmu. Saya bawa ke sini. Ya. Tapi itu kan. Pongko. Tak lupa, Jo. Mana? Mana Pak? Udah tinggalin apa? Oh, lagi nunggu anaknya mau datang sini. Apa Das? Kapan? Apa? Oh, Mau buat apa yo? Membuat apa kok? kawit gedang bos. Berat sekali. Cempita. Lah sih Mas. Cempita. Masih. Tenang. Nanti akan sembuh. Nanti akan sembuh Cempita. Caranya gimana Mas? Tinggal kembali. Oh gitu doang? Sebentar lagi. Cempita sembuh. Doanya apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah toh. Namanya siapa namanya? Cempita. Nama lengkap ya? Iya memang namanya itu. Bocah gimana saya gimana Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sembuh, aku udah maafin kamu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim, Cempita. Moga-moga kamu langsung sembuh ya. Saya sudah maafin kamu. Cempita namanya? Cempita. Bismillahirrahmanirrahim. Cempita. 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 Kau sudah sembuh? Alhamdulillah. Kau sembuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya meminta maaf. Jangan bohong-bohong lagi ya. Iya, saya meminta maaf kalau sudah membohongi kalian. Alhamdulillah. Gimana Pak? Kau sudah sembuh. Saya terima kasih. Terima kasih banyak ya manusia ya. Ya kan sesuai Saya- dengan janji saya kan. Saya akan membawa Cempita pulang untuk bisa istirahat. Jangan bohong-bohong lagi ya. Ya, saya janji seumur hidup saya tidak akan bohong lagi. Kalau bohong lagi nanti bisa saya kembalikan. Jangan, saya sudah sangat bersyukur anak saya bisa sembuh. Mari Cempita. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Dapat informasi juga dapat Cari wader. ya. Kalau penasaran cari water sih. Gun, cari lunjar sih Gun. Mau demek di mana ini? Sawah. Kamu deret naik maring juga. Oh, mulai telepon kayak Gun. Iya. Ya wis nanti habis ini cari. Mas, lu lagi ngapain tuh anak satu?
Apa sih? Aduh, nggak lihat. Apa sih? Hah? Apa sih? Mambu apa yo? Oh, kamu bisa nyembuhin? Iya le mas. Lah iya. Aduh. Sangar ya, Sel. Ya sebenarnya sih saya sebenarnya keturunan lur saya dulu pernah buat jalukan orang gitu loh mas. Turunin ramai enggak? Iya, tadi nggak lihat sih Gun. Sesungguhnya bukan Gun. Nanti kamu nonton videonya. Biasanya kita cari Gue ngapa gue butuh siji? Nanti kalau di rumah Irfan butuh itu panggil aja mas. Mambu silit duduk yo. Oh, untuk nian. Untuk sih.